Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Majelis Ulama Indonesia melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-8 menghasilkan fatwa haramnya ucapan salam lintas agama yang dilakukan oleh seorang muslim. Yang biasanya ini dilakukan ketika ada acara-acara tertentu, kaum muslimin. Kita sering melihat adanya orang-orang yang mengucapkan salam lintas agama. Ini contohnya, kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, inilah contoh salam lintas agama, kaum muslimin, ya. Dan ini yang kemudian difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai sesuatu yang haram, ya. Coba kita simak cuplikan video dari Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh. Umat beragama, ijtima menghasilkan pemaknaan secara proporsional sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan mengenai toleransi dan moderasi yang diklasifikasi menjadi dua. Ada dimensi akidah, berlaku lakum dinukum waliyadin, saling menghargai ajaran agama tanpa harus mencampur adukkan, sekalipun itu atas nama moderasi dan atau toleransi. Jika ada aktivitas atas nama narasi toleransi dan atau narasi moderasi yang kelihatannya bagus, tetapi kalau prakteknya itu adalah mencampur adukkan urusan agama, itu tertolak secara syar'i dan juga tertolak secara konstitusi. Kemudian terkait dengan masalah muamalah, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk terus menjalin kerjasama atau at-ta'awun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara harmonis, rukun dan damai. Sebaik-baik kita adalah yang paling mendatangkan manfaat dan juga maslahat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kemudian yang terkait dengan fikih salam lintas agama dan juga fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain, konkordan prinsip umumnya sesuai dengan klasifikasi dua hal tadi. Nah, kaum muslimin, itu tadi penjelasan dari Kiai Haji Asrorun Ni'am Soleh, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya, beliau menjelaskan tentang moderasi di dalam beragama. Beliau mengatakan ketika ada sesuatu yang terlihat bagus, terlihat sebagai sebuah bentuk moderasi dalam beragama, tapi apabila prakteknya terdapat unsur mencampur adukkan agama, ya, mencampur adukkan masalah akidah, maka itu tertolak secara syar'i dan juga tertolak secara konstitusi. Dan di dalam masalah ini jelas yang dibahas adalah masalah ucapan salam lintas agama, kaum muslimin, yang biasa dilakukan oleh seorang muslim ketika ada sebuah acara yang dihadiri oleh berbagai macam agama, ya, dihadiri oleh orang-orang yang agamanya bermacam-macam. Dan masalah agama ini, kaum muslimin, ya, hubungan agama, hubungan umat beragama, ini kaidahnya jelas, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, ya. Berbeda dengan masalah muamalah. Kalau masalah muamalah itu tidak terputus di dalam masalah agama, ya. Tidak ada urusanmu urusanmu, urusanku urusanku, ya. Akan tetapi kalau dalam masalah agama, maka urusan agamamu agamamu, urusan agamaku adalah agamaku, ya. Dalam perkara muamalah, perbedaan agama ini tidak menjadi penghalang untuk kita tetap berbuat baik, ya. Saling membantu, ta'awun alal bir, saling membantu dalam kebaikan, kebaikan dalam perkara duniawi, bukan perkara agama, ya. Perbedaan agama ini tidak menjadi penghalang untuk tetap saling menjalin perdamaian, saling membantu dalam perkara kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ya. Inilah fatwa yang sangat
dibutuhkan dan sangat ditunggu-tunggu kaum muslimin ya. Karena kegiatan yang berkedok sebagai moderasi dalam beragama, berkedok sebagai bentuk toleransi dalam beragama yang ada di negeri kita ini sudah sangat kacau kaum muslimin. Ya, sudah sangat kacau dan carut-marut. Ya. Yang baru-baru ini ada masjid yang dipakai untuk ibadah oleh biksu kaum muslimin. Ya, tentu dengan alasan toleransi, alasan moderasi dalam beragama. Ya. Dan masih banyak lagi lah kejadian-kejadian yang seperti itu yang sebelumnya sudah terjadi. Yang mereka anggap sebagai bentuk toleransi, padahal itu adalah bentuk toleransi yang sudah offside, ya, sudah keluar jalur. Yaitu toleransi yang kebablasan. Ya, contohnya, ya, Natalan sama-sama. Ya, kemudian perayaan hari raya umat non-Islam, ya, Kristen, di gereja itu dijaga oleh ormas Islam kaum muslimin. Ya, Natalan dijaga. Ya. Kemudian ada yang ikut nyanyi-nyanyi di dalam gereja ketika perayaan hari raya mereka. Ya. Kemudian ikut meresmikan gereja dengan sholawatan dan sebagainya. Itu ada semua kaum muslimin, jejak digitalnya ada. Ya. Dan itu semua adalah bentuk toleransi yang kebablasan kaum muslimin. Toleransi kebablasan itu. Ya. Dan bagaimana pandangan para asatidz salafi tentang adanya salam lintas agama ini kaum muslimin? Karena ini sudah menjadi pembahasan sejak lama sebenarnya, ya. Para asatidz salafi ini sudah membahas masalah ini sejak lama kaum muslimin, ya. Dan kali ini kita akan menyimak penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah kaum muslimin, bagaimana penjelasan beliau mengenai salam lintas agama, ya. Kita simak videonya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, assalamualaikum, brother. Salam. How you been? Good? I'm good. How's everything? Good, man. You know, just Salam lintas agama. Anak akan bacakan ya. Apa sih? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah jelas. Artinya insya Allah umat Islam semua tahu. Kalau di Kristen atau Katolik, mereka mengatakan salam sejahtera bagi kita semua atau salam. Taib. Artinya damai. Kemudian umat Hindu mengatakan Om Swastiastu. Ini Anda bacakan dari Wikipedia ya, karena Anda juga nggak hafal. Om Swastiastu, semoga dalam keadaan selamat atas karunia Hyang Widi. Ada Buddha, Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Buddha. Konghucu, dia mengatakan salam kebajikan atau Dede Dong Tian. Hanya kebajikanlah yang bisa menggerakkan Tian. Tuhan. Tapi ala kulihan. Itu mungkin beberapa makna. Kita lihat. Salamnya umat Islam. Assalamualaikum. Salam itu sebenarnya salah satu nama Allah. Pemberi keselamatan. Yang selamat dari segala kekurangan. Assalamualaikum. Kemudian di situ ada warahmatullah dan rahmat Allah. Yang ketiga, wabarakatuh dan berkah dari Allah. Coba bandingkan dengan arti semua salam yang ada. Nggak ada yang seperti salamnya umat Islam. Kalau Hindu, di situ disebutkan atas karunia Hyang Widi. Apakah engkau meyakini adanya Hyang Widi? Ketika kau mengatakan itu. Ketika orang Buddha engkau pakai Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha. Kalau ini artinya ya, hanya membacakan. Apakah engkau meyakini Buddha? Kafir kalau sudah Muslim meyakini itu semua. Tapi kan memang ada usaha untuk menyamakan semua agama. Udahlah, nggak usah sok paling benar. Agama harus yang paling benar. Dan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Maka ini yang perlu dipelajari. Maka teman-teman tadi Dinda yang bertanya, mungkin kawan-kawannya memang ya udah dia seperti gelas kosong. Dia nggak pernah belajar agama, belajar akidah dari sejak awal.
bagaimana seharusnya seorang muslim berkeyakinan, nggak pernah belajar. Kemudian dia ketemu dengan kelompok yang mengatakan kita harus saling menghargai, saling menghormati, macam-macam lah label-label yang isinya bagus semuanya. Tapi di balik itu ternyata ada pendangkalan akidah. Maka ingat, seorang muslim mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun dia mengatakan selamat sejahtera, cukup. Kalau mungkin ada orang yang tidak paham dengan salam, untuk yang muslim dikatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk yang non muslim katakan selamat sejahtera. Ini yang mungkin bisa dia lakukan. Tapi kalau dia harus mengucapkan semua salam lintas agama ini bermasalah dengan akidah. Namun memang ada orang yang nggak peduli sama akidah.